Darren, teman sekelas yang misterius, tak pernah diperhatikan. Channel YouTube-nya, Dialog Bersama Darren, terbuka. Pertama kali, dia berbicara dengan kursi kosong, mencerminkan kesepiannya. Aku terkejut, bertanya-tanya, mengapa dia melakukan ini? Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Aku baru saja menemukan channel YouTube milik Darren, teman sekelasku yang selama ini begitu misterius. Darren, yang selalu ada di sekitarku sejak SD. Namun jarang sekali kami berbicara. Aku merasa bersalah karena tidak pernah mencoba mengenalnya lebih dalam. Darren adalah anak yang selalu terabaikan di sekolah. Bukan karena dibully dengan kejam, melainkan karena dianggap seperti tidak ada. Mungkin karena keluarganya yang kurang mampu, atau penampilannya yang kurang menarik dengan rambut berminyak dan jerawat. Tapi bagaimanapun, Darren selalu dianggap sebagai sosok yang tidak layak diperhatikan. Pandemi membuat situasinya semakin terpencil. Dia tidak pernah diajak bicara saat istirahat, tidak pernah berada dalam kelompok tugas, dan bahkan guru pun sepertinya ikut mengabaikannya. Darren benar-benar menjadi bayangan yang berjalan di antara kita. Bahkan absennya selalu hadir namun tak pernah ada yang memperhatikannya. Ketika aku menemukan channel YouTube-nya, Dialog Bersama Darren, itu adalah keberuntungan belaka. Saat sekolah mulai beralih ke pembelajaran online, aku lebih banyak menghabiskan waktu di YouTube. Orang tuaku, yang tidak mengerti bedanya antara suara video YouTube dan suara kelas online-ku, hanya bangga dengan ketekunanku. Aku menemukan channel Darren karena kebiasaan ini. Sebuah channel yang tidak memiliki subscriber dan video-video yang hanya dilihat oleh diriku sendiri. Video pertama yang kubuka berjudul Dialog Bersama Darren F2 Moki. Darren, kurus dan terlihat lebih gelap dari yang kuingat. Duduk di kamar gelap dengan latar belakang tempat tidur berantakan dan kotak pizza berserakan di lantai. Dengan cahaya redup dari layar komputernya, Darren memulai percakapan dengan kursi kosong di depannya, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Aku penasaran dan sekaligus terkejut dengan channel ini. Apa yang membuat Darren melakukan hal ini? Apa yang dia cari dengan berbicara kepada kursi kosong? Beberapa hari kemudian, Darren mengunggah video baru, Dialog Bersama Darren to Watcher. Kali ini, suasana lebih tegang. Darren terlihat kaku dan tegang, mengajukan pertanyaan yang menggelitik kepada kursi kosong di hadapannya. Ketegangan itu terasa, meskipun hanya dirasakan melalui layar komputer yang redup. Suatu malam, aku menerima notifikasi tentang video baru dari Darren, Dialog Bersama Darren Juniper Smith. Aku menontonnya dengan penuh antisipasi. Kali ini, Darren terlihat lebih terbuka dengan perasaan-perasaannya. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam video ini. Ketika Darren meminta Juniper Smith untuk menjelaskan lebih dalam tentang dirinya, ada sesuatu yang aneh terjadi di belakangnya. Aku hampir yakin kursi kosong itu bergerak sedikit. Merasa ada yang tidak beres. Aku menggali lebih dalam. Mengapa Darren melakukan ini? Apakah ini hanya sebuah lelucon atau ada sesuatu yang lebih dalam? Suatu malam, aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Darren, mencoba memahami alasan di balik semua ini. Namun, balasannya membuatku terkejut. Darren menjelaskan bahwa ia menciptakan channel ini sebagai cara untuk melarikan diri dari kehidupan yang kesepian dan terabaikan di sekolah. Dia bercerita bahwa setiap percakapan yang ia lakukan dengan kursi kosong itu sebenarnya adalah cerminan dari perasaan-perasaannya yang tertutup selama ini. Ternyata, Darren bukan hanya mencari perhatian,
tetapi juga mencoba untuk mengekspresikan kesendirian dan ketidakmampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Channel YouTube-nya bukan sekadar lelucon atau keinginan untuk terkenal, melainkan jendela dari hati yang tersiksa oleh kesepian dan pengabaian. Mendengar cerita ini membuatku merasa sedih dan bersalah. Aku tidak pernah menyadari betapa berat beban yang ia pikul di sekolah. Darren adalah bukti hidup bahwa kesendirian bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa di dalam hati. Dari pengalamannya, aku belajar bahwa kepedulian dan pengertian kita terhadap orang lain bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Darren mungkin masih terabaikan oleh kebanyakan orang di sekolah, tetapi aku berharap setidaknya sekarang, ia merasa sedikit lebih diperhatikan dan dimengerti. Saat ini, Darren terus mengunggah video di channelnya, tetapi sekarang dengan lebih percaya diri dan terbuka. Ia menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya dan menerima dukungan dari komunitas online yang baru ia temukan. Channelnya mulai mendapatkan subscriber dan komentar positif, menjadi bukti bahwa di balik kesendirian yang dalam, ada potensi untuk terhubung dan diterima. Kisah Darren mengajarkan kita bahwa terkadang, hal-hal yang paling berharga dalam hidup datang dari tempat-tempat yang paling tak terduga. Dan bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak didengar, bahkan jika mereka biasanya dianggap tidak ada oleh orang lain. Aku terduduk di meja kecil kamarku, memandangi layar ponselku yang terang benderang di tengah kegelapan malam. YouTube adalah teman setia di malam hari ini, memberikan saya hiburan di tengah kesunyian rumah pinggiran kota yang terkadang terasa begitu kosong. Dialog bersama Darren, tidak ada judul, live. Begitu judul siaran langsung yang muncul di layar ponselku. Darren, dengan gayanya yang khas, duduk di sudut kamar sempitnya, siap untuk memulai acaranya yang pertama kalinya secara live. Kualitas gambarnya memang tidak sempurna, tetapi hal itu justru menambahkan nuansa misteri pada setiap siarannya. Dan berbicara dengan kita, siaran langsung hari ini, yang pertama kalinya untuk acara ini. Jadi terima kasih, untuk kalian yang telah bergabung dengan kami dan mari kita mulai sesi pertanyaan dengan tamu kita. Darren berbicara, mata terpaku pada kursi kosong di sebelahnya. Kursi kosong itu, sebuah elemen tetap dalam setiap episode dialog bersama Darren. Itu adalah kursi untuk tamu tak kasat mata yang seringkali menjadi fokus pembicaraan. Darren, dengan wataknya yang terkadang santai, terkadang gugup, selalu berhasil mempertahankan ketertarikan penonton dengan kisah-kisahnya yang aneh dan kadang-kadang menakutkan. Saya menyesap secangkir teh. Mata saya tertuju pada Darren yang terus berusaha mengatasi ketegangan yang begitu terasa dari layar ponselku. Jadi, Anda adalah orang pertama yang menggapa menghubungiku. Jadi mari kita mulai dari itu. Bagaimana Anda bisa tahu mengenai acara ini? Kali ini, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sebuah suara menusuk telinga menggeser diam hening malam yang tadinya hanya terdengar deru hembusan angin dari luar jendela kamar. Suara itu mirip seperti sengatan pisau pada logam, melengking dan tidak konsisten, bergetar seolah-olah ingin memecah kesunyian dengan cara yang tidak biasa. Siapa yang ada di sana? Darren bertanya dengan gemetar, mencoba tetap berpegang pada peranannya sebagai pembawa acara yang terampil. Suara itu tidak menjawab, tetapi ada getaran aneh yang terasa di ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu dekat. Mata Darren memandang ke arah kursi kosong. Tatapan takut terpatri jelas meskipun kualitas gambar yang buram dari siaran langsung itu. Maafkan saya, ini bukan bagian dari skrip. Darren menelan ludahnya, mencoba mencari kata-kata untuk mengisi kekosongan yang semakin mencekam ruangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi kita perlu melanjutkan. Saya menarik selimut lebih erat di sekitar tubuhku, jantung berdebar kencang. Suasana yang dibangun oleh Darren dalam siaran langsungnya menular ke dalam ruangan gelap tempatku duduk.
Aku hampir merasakan kehadiran yang tak kasat mata yang mulai mengisi ruang kosong di sekitar kami, menambah intensitas ketegangan dalam cerita ini. Suara aneh itu terus menggema, kadang-kadang hampir mengalahkan suara Darren yang terdengar semakin tegang. "Tolong berhenti," Darren mengucapkan dengan napas tersengal, tetapi entitas tak terlihat itu tidak menanggapi. Malam itu, aku duduk di tempat tidurku dengan mata terpejam, mencoba menghilangkan gambaran suara mengerikan dan atmosfer yang tercipta dari siaran langsung Darren. Saya terus memutar ulang momen-momen itu dalam pikiranku, mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik layar pada malam itu. Setelah episode itu, Darren terdiam untuk beberapa minggu tanpa unggahan baru. Namun, kejutan lain menanti di malam Rabu, ketika ponselku sekali lagi memberikan pemberitahuan. Dialog bersama Darren. Episode khusus The Grey Man Taunton Sekarang. Kisah-kisah misterius Darren dan entitas tak kasat mata yang dihadapinya terus memikat saya. Saya tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal seperti ini sebelumnya, tetapi Darren membuatku mempertanyakan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Di balik kursi kosong dalam kamar kecilnya yang dipenuhi dengan atmosfer yang begitu intens, saya mengambil napas dalam-dalam, memutuskan untuk terus melanjutkan menyimak cerita-cerita misterius dari dialog bersama Darren. Setiap episode baru mengungkapkan lapisan-lapisan kegelapan yang tersembunyi, menjadikan saya semakin terlibat dalam kisah Darren yang penuh dengan misteri dan ketegangan. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.